Halo, jumpa kembali bersama saya Benyamin Kabul Mulyono di dalam materi ajar SMA. Nah, hari ini kita akan memasuki bahan yang pertama, bab 1 dari kelas 11. Apa itu? Ya, bab 1 berjudul Mengenal Gereja Katolik. Kita akan mengenal lebih apa itu Gereja Katolik. Kita ketahui bersama bahwa Gereja Katolik telah mengarungi dunia selama kurang lebih 2000 tahun dan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan selama perjalanannya. Hal ini adalah kesaksian nyata bahwa gereja berasal dari Tuhan sebagai pemenuhan dari janji Kristus. Jadi, gereja bukan semata-mata organisasi manusiawi. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ada masa-masa di mana dipimpin oleh mereka yang tidak bijaksana, yang mencoreng nama gereja dengan perbuatan-perbuatan mereka. Namun kenyataannya, mereka tidak sanggup menghancurkan gereja. Gereja Katolik tetap berdiri sampai sekarang. Jika gereja ini hanya organisasi manusia semata, tentulah ia sudah hancur sejak lama. Untuk memahami gereja yang sesungguhnya, gereja Katolik, maka pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian makna dan hakikat gereja, baik dalam kitab suci maupun dalam ajaran gereja sendiri. Dengan demikian, semoga para pendengar memiliki pemahaman tentang gereja secara utuh, yaitu dari segi biblis atau kitab suci dan teologis, yakni dari ajaran gereja sendiri, terutama ajaran Konsili Vatikan II. Konsili yang menandai wajah baru gereja ini memunculkan pandangan baru tentang gereja. Apa itu? Yaitu gereja sebagai umat Allah dan sakramen keselamatan bagi dunia. Nah, di bab 1 ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, yaitu gereja sebagai umat Allah. Dan yang kedua, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Namun kita pada video ini akan mengkhususkan diri melihat, mengkupas tentang gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah, apa tujuan pembelajaran dari subtema ini? Tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik mampu memahami makna dan paham tentang gereja, sehingga pada akhirnya bersyukur dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Nah, kita ingat kembali, Konsili Vatikan II memilih istilah biblis umat Allah. Nah, ini kan gereja sebagai umat Allah ya. Konsili Vatikan II memilih istilah umat Allah, ini istilah biblis ini ya, untuk menyebut para pengikut Yesus Kristus, yaitu semua anggota gereja yang telah dibaptis. Umat Allah adalah semua anggota gereja yang telah dibaptis. Umat Katolik bersekutu sepenuhnya dengan gereja Kristus melalui rahmat, sakramen-sakramen, pengakuan iman, serta persekutuan dengan para uskup yang bersatu dengan Paus di Vatikan, Roma. Istilah umat Allah sebenarnya merupakan istilah yang sudah sangat tua. Istilah itu sudah terdapat dalam kitab suci Perjanjian Lama. Misalnya, dalam kitab Keluaran bab 6 ayat 6. Kitab Keluaran bab 6 ayat 6, nanti dicek ya. Kitab Keluaran bab 33 ayat 13. Ya. Lalu dalam kitab Yehezkiel bab 36 ayat 28. Juga terdapat dalam kitab Ulangan bab 7 ayat 6 serta bab 26 ayat 15.
Istilah umat Allah itu kemudian diperkenalkan sebagai paham yang baru dalam gereja, menggantikan paham yang sudah lebih dahulu dianut gereja. Paham baru gereja sebagai umat Allah itu mulai diperkenalkan sejak Konsili Vatikan II tahun 1962. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki lebih dalam tentang subtema gereja sebagai umat Allah, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doakan saya pimpin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa, menjadi umat kudus-Mu, yaitu gereja. Melalui pertemuan ini, kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah, dan kemudian menghayatinya dalam kehidupan keseharian kami. Mampukanlah kami membuka hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar selanjutnya dapat hidup sebagai anggota gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk lebih dalam tentang arti dan makna gereja. Yang pertama-tama kita lihat dulu apa arti dan makna gereja. Apakah gambar ini menunjukkan arti dan makna gereja, ataukah gambar yang satunya? Nah, kita lihat. Ternyata gambar yang pertama itu menunjukkan gereja sebagai bangunan, rumah Allah, tempat beribadat. Makanya ada gedung gereja ya. Sementara gambar yang kedua itu menunjukkan gereja sebagai umat Allah yang diselamatkan, yang dibaptis. Istilah gereja berasal dari bahasa Portugis igreja, juga berasal dari bahasa Latin ecclesia dan bahasa Yunani ecclesia double K. Ex artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Di ecclesia dipanggil keluar. Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, menjelaskan gereja itu adalah keluarga atau tubuh Kristus. Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Hakikat dari sebuah keluarga atau tubuh adalah cinta kasih. Berarti di dalam gereja Katolik harus ada cinta kasih. Nah, sudah ada cinta kasih belum? Nah, itu ya. Kemudian, gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat untuk pergi keluar dan membawa mereka untuk mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. Nah, ini ingat ini ya, pada peristiwa apa? Betul, peristiwa Pentakosta. Jadi, gereja adalah persekutuan umat Allah yang dipanggil keluar oleh Allah sendiri untuk misi mewartakan kasih Kristus. Jelas ya, itulah arti dan makna gereja. Lanjut. Apa makna gereja sebagai umat Allah? Sebutan umat Allah menekankan dua hal penting. Yang pertama, gereja bukanlah organisasi manusiawi. Ini yang saya tekankan di pertama tadi ya. Melainkan perwujudan karya Allah yang konkret. Tekanan ada pada pilihan dan kasih Allah. Jadi kalau organisasi, bukan organisasi manusiawi ya. Kalau organisasi manusiawi pasti sudah bubar. Yang kedua, gereja bukan hanya kaum awam atau hierarki saja, melainkan keseluruhan umat Allah. Ada suster juga ya, kaum biarawati, ada mereka-mereka yang belum dibaptis juga. Dua, umat Allah adalah paguyuban orang-orang yang beriman yang telah dipilih oleh Allah. Sebagai anak-anak Allah, semuanya mempunyai martabat yang sama dalam pembaptisan. Jadi dalam gereja, kita semua sama. Nah ini nanti bisa dilihat. Ini berdasarkan dari Lumen Gentium artikel 4, 7, dan 9. Nanti bisa dicek ya dari internet. Selanjutnya kita lihat gereja sebagai umat Allah. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih.
bangsa terpanggil. Nah, ini kata kuncinya ya. Bangsa terpanggil. Kita ini bangsa terpilih. Yang kedua, umat Allah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Wah, kita dipanggil untuk menjadi superhero, menyelamatkan dunia. Tetapi bukan seperti Superman, ya. Kita mau menyelamatkan dunia melalui kasih Kristus. Yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati perintah-perintah Allah, dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. 4. Umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya, kita sebagai gereja umat Allah yang sedang bersiarah di dunia selalu menjalani perjalanan menuju kepada Bapa di surga. Ya, itu ciri-ciri gereja sebagai umat. Ini juga didasarkan pada Lumen Gentium artikel 4, 7, dan 9. Kemudian kita lihat gereja sebagai umat Allah. Apa sih dasarnya, dasar hukumnya gitu ya. Kalau ini dasar biblisnya. Yang pertama ada dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47 dan Kisah Para Rasul bab 4 32-37. Di sana dikatakan, hakikat gereja sendiri adalah persekutuan cinta kasih. Sebagaimana jelas tampak dalam praktek hidup jemaat perdana ya. Dasar gereja seumat Allah itu yang pertama adalah cinta kasih. Ya, persaudaraan cinta kasih. Yang kedua, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Dasar yang kedua ya, adanya berbagai macam karisma dan karunia untuk pelayanan. Dan yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Satu martabat yang sama, fungsinya beda-beda. Ini juga ada dalam Lumen Gentium artikel 4 ayat 7, artikel 4, artikel 7 dan artikel 9. Mengaku diri sebagai umat Allah, apa konsekuensinya? Konsekuensi gereja sebagai umat Allah yang pertama, konsekuensi bagi kaum hierarki. Kaum hierarki mesti menyadari tugas kepemimpinannya sebagai tugas pelayanan. Mereka berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan. Pemimpin harus peka untuk melihat dan mendengar karisma serta karunia yang tumbuh di kalangan umatnya. Konsekuensi yang kedua, untuk kaum awam. Kaum awam harus menyadari dan menghayati kesatuannya dengan umat yang lain. Orang tidak dapat menghayati iman secara individu saja. Umat aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja di lingkungan atau di wilayahnya dengan segala karisma dan karunia yang dimilikinya. Namanya juga umat Allah, harus bahu-membahu dengan segala karunia yang dimilikinya. Dia satu sama lain melayani. Yang ketiga, konsekuensi hubungan antara kaum hierarki dan umat. Kaum hierarki memandang umat sebagai partner kerja, ya, bukan pelengkap penderita. Sementara awam ini memiliki hubungan ketaatan spiritual kepada kaum hierarkinya. Tuh. Ini juga ada di dalam Lumen Gentium artikel 4, 7, dan 9. Ini ajaran gereja mengenai gereja sebagai umat Allah. Bagaimana ajaran kitab suci mengenai gereja sebagai umat Allah? Kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47. Silakan dibaca. Saya bantu membaca ya. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan berdiskusi bersama. Silahkan kalian berpasang-pasangan, mencari pasangan, namanya pasangan 2 aja ya. Saya menentukan absen 1 bersama absen 2, absen 3 bersama absen 4, dan seterusnya sampai absen 32. Kalau kelasnya ganjil, 3 orang terakhir menjadi satu kelompok. Apa tugasnya? Tugasnya ini gampang kok, mudah sekali tugasnya. Nah, kalian baca kembali Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 itu. Itu kisah tentang cara hidup umat perdana. Kemudian kalian mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa ciri khas hidup umat perdana? Nah, gampang sekali ya, gampang sekali. Ada tadi. Yang kedua, apa saja yang dilakukan umat perdana? Berarti ini menyangkut soal aktivitas. Ya. Apa saja tadi? Yang ketiga, apa arti gereja menurut cerita kitab suci tersebut? Nah, kalian mencoba menyimpulkan apa gereja itu berdasarkan teks kitab suci tadi. Nah, tugas itu kalian ketik. Kalian buat jadi file, dokumen, atau PDF, lalu kirimkan jawaban kelompok pasanganmu itu, berpasang-pasang itu ke emailnya Pak Ben. Silakan lihat tuh emailnya benyaminmulyono54@guru.sma.belajar.id. Nah, waktunya 1 minggu ya. Pertemuan berikutnya kita sudah dengan bahan lain. Maka selama seminggu ini Pak Ben akan memeriksa email, mencek, lalu Pak Ben menilai. Minggu depan di pertemuan selanjutnya Pak Ben akan memberikan komentar atas jawaban-jawaban kalian. Gitu ya. Nah, anak-anak semuanya, itulah gereja sebagai umat Allah. Kita endapkan sejenak apa saja konsep makna gereja sebagai umat Allah. Bagaimana ajaran gereja tadi dan bagaimana ajaran kitab suci tentang gereja sebagai umat Allah. Mari kita hening, kita siapkan hati untuk kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, dalam pertemuan pembelajaran ini Engkau telah memberkati, menyegarkan pikiran, dan pemahaman kami tentang gereja sebagai umat Allah. Kini kami mohon rahmatilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin bangga dan dengan penuh semangat menjalani hidup kami sebagai anggota gereja, sebagai umat-Mu yang Engkau pilih dan Engkau selamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan yang hidup dan beraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pertemuan bab pertama tentang subtema gereja sebagai umat Allah ini. Semoga pemahaman ini membawa kita kepada penghayatan akan gereja
Katolik yang otentik, yang sejati. Demikian, selamat bertemu di video selanjutnya.